Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita awali ngaji kitab ini di samping dengan mengawali dengan membaca basmalah, alhamdulillah, dan membaca sholawat yang itu merupakan kesunahan di dalam memulai pembicaraan atau mulai berbicara. Demikian pula mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah untuk memulai pengajian ataupun pembahasan kita di kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita sampai kepada satu pembahasan yang juga tak kalah biasa dalam kaitannya dengan kehidupan keseharian kita sebagai manusia, yang dinyatakan di dalam halaman 131 di dalam kitab An-Niyat karya Habib Sa'ad ini, yaitu mengenai niyatul akli, kemudian juga niyatul syurbis syahi wal qahwah. Ya, kita akan bahas mengenai niat-niat yang sebaiknya kita kerentekkan, kita teguhkan di dalam hati, di dalam kita makan, di dalam kita minum. Demikian pula yang mungkin lebih spesifik, yaitu minum teh ataupun juga minum kopi. Ya, disebutkan di dalam nomor pertama dari niat yang perlu kita ucapkan dalam hati, kita teguhkan dalam hati. Ya, kita, istilah orang Jawa kita, mata aji, itu adalah at-taqawwi ala ta'atillah, yaitu untuk kita itu bisa mengumpulkan tenaga demi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu kita semua sudah tahu bahwa yang namanya makan minum itu ya hal yang itu lumrah alamiah diperlukan oleh manusia. Nah, artinya siapapun mesti orang hidup akan makan dan minum. Berbeda halnya dengan kalau kemudian kita niati. Artinya kita niati dengan niat yang baik, dan niat yang paling baik adalah yang pertama ini disebutkan at-taqawwi ala ta'atillah. Jadi selain kita itu makan merasakan enak, kemudian kenyang dan lebih kuat, kita niati yaitu dengan at-taqawwi ala ta'atillah. Dengan aku ini mencari kekuatan, mengumpulkan tenaga, kekuatan ini aku arahkan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Demikian pula disebutkan bahwa niat yang kita nyatakan di dalam hati, di dalam kita makan atau minum itu adalah al-imtithal li amrillah. Ya, karena hukum kebiasaan itu juga berhubungan nanti dampaknya kepada yang namanya kesehatan tubuh kita, kesehatan ataupun kelangsungan hidup jiwa kita. Diri kita ini secara umum manusia diciptakan bisa mengalami yang namanya proses regenerasi, kemudian bisa hidup dengan tegak, itu diantaranya dengan makan dan minum. Nah, hal-hal yang kemudian bisa meneruskan kehidupan manusia secara kebiasaan saja, yaitu makan dan minum, berarti hal itu menunjukkan hal yang merupakan juga dalam bahasa agama juga berarti menjalankan perintah Allah.
Karena menjaga jiwa, menjaga kehidupan diri, ini adalah termasuk dari tujuan agama. Berarti itu juga termasuk adalah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita bayangkan kalau orang manusia tidak makan 10 hari atau bahkan 50 hari, tentu kondisinya tidak akan seperti umumnya manusia normal. Dia akan tentu mengalami kesulitan ataupun bahaya, mengalami resiko bahaya kematian. Membunuh diri sendiri tentu bukan yang dituju oleh siapapun. Juga dalam hal ini tidak dikehendaki oleh syariat agama. Banyak ajaran-ajaran agama berhubungan dengan bagaimana menjaga jiwa dan kehidupan diri ataupun menjaga tubuh ini dari mengalami risiko ataupun doror ataupun kerusakan. Nah, yang namanya makan ini salah satu jalan cara dalam kaitannya dengan tadi dalam bahasa agama, yaitu tentu saja melaksanakan perintah Allah. Yang nomor 3 disebutkan dalam kitab ini, tadzakkuru akli ahlil jannati litashmiri fit ta'ati. Demikian pula selanjutnya, tadzakkuru ahlin nari lil ibtiadi 'anil ma'asi. Dengan makan itu kita niati mengingat apa? Mengingat keadaan warga surga, penduduk surga itu, keadaan yang sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan bagaimana keadaan ahli surga itu adalah penuh kebebasan, penuh makan apa saja, enak-enak sekali makannya. Dengan menggambarkan dan membayangkan keadaan ahli surga yang bebas menikah, makan arak tua, kemudian meminta sesuatu kemudian disajikan dan dihidangkan. Keadaan yang ada di surga dan para penduduk surga itu kemudian hendaknya diantaranya kalau mungkin untuk dihadirkan ketika kita itu makan, sehingga nantinya akan memberi efek dan dampak terhadap bagaimana makan ini kita niatkan untuk nanti lebih giat lagi untuk menjalankan ketaatan, lebih soleh lagi, lebih meningkat lagi di dalam ibadah dan ketakwaannya, sehingga pantas untuk menjadi warga dan penduduk surga. Demikian pula sebaliknya. Ya, meskipun ini bisa saja ini kemudian mengurangi nafsu makan, yaitu mengingat-ingat keadaan penduduk neraka, sehingga kita kemudian bisa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Bagaimana keadaan penduduk atau penghuni neraka, lebih tepatnya seperti itu ya. Bagaimana itu kemudian ditusuk, kemudian dipanaskan, kemudian dan berbagai macam siksaan, yang termasuk yang terkait dengan makanan yang dimasukkan ke dalam mulut-mulut para penghuni neraka ini karena perbuatan maksiat mereka selama di dunia, yang kemudian menjadi memotivasi kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian selanjutnya kita niatkan dengan makan ini syukrullah ya azza wa jalla ala taisirihi. Kita berterima kasih kepada Allah atas kemudahan dan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, itu dengan cara makan dan minum. Wujud dari rasa terima kasih yaitu dengan menikmati makanan ini. Ya, ini kita lambari, kita landasi ketika kita makan, sehingga kemudian makan kita dipenuhi dengan rasa syukur, dan kemudian menjadi semuanya terasa nikmat meskipun ada kurang-kurangnya, ataupun kemudian
bahwa kita menyadari bahwa apa yang kita makan itu dengan mudahnya kita dapatkan. Padahal makanan yang kita makan itu sebenarnya mengalami proses yang panjang. Nasi yang dihidangkan di depan meja makan kita ya, mengalami proses yang lama dan berada di tangan banyak orang. Ya. Dari mulai menanam, kemudian memanen, kemudian diseleb, ya, dan seterusnya hingga menjadi nasi yang siap saji. Itu kita niati untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Kemudian makan juga kita niati, apalagi ini kita makan bersama dengan banyak orang, dengan saudara-saudara handitolan. Kita makan ini diniati untuk idkhalus surur. Idkhalus surur yaitu menyenangkan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu yang memberi makan. Orang lain itu yang menjamu makanan. Kita tahu bahwa ada aktivitas ibadah yang namanya menyenangkan, membahagiakan orang lain itu sama kualitasnya dengan beribadah selama puluhan tahun. Ya. Sementara dengan kita hanya makan, meskipun kita mungkin tidak sangat suka, tapi demi untuk menyenangkan orang yang menyuguh makanan kepada kita, kemudian kita makan, nah, kita otomatis dengan makan seperti itu dijamu dengan susah payah, ternyata jamuannya hanya ketela bakar umpamanya, kita kemudian tetap memakannya, kita niati untuk menyenangkan orang yang menyuguh dan menjamu kita. Tentu ini memiliki nilai-nilai yang sedemikian besar. Selanjutnya dalam nomor ataupun poin selanjutnya mengenai niat-niat yang perlu kita nyatakan dalam hati ketika makan adalah ya dengan makan ini kita niati untuk nanti bisa mengamalkan adab-adab tata krama kesunahan di dalam makan dan minum. Dengan demikian selain makan, selain aktivitas makan seperti itu biasa, kita mendapatkan yang namanya keutamaan mengamalkan sunnah-sunnah di dalam makan dan minum. Kita tahu makan sebenarnya ya bisa dengan cara apa saja, tapi kita tahu juga bahwa makan akan jauh lebih baik bila disertai dengan adab-adabnya. Nah, kita niati di dalam makan kita ini, kita niati ataupun kita belajar, kita biasakan, kita lakukan makan ataupun minum itu dengan adab-adab syariah yang ada ya, di antaranya umpamanya makan sendiri dengan tangan kanan, dengan tangan langsung, ya, kemudian 33 kali dengan pulukan puluhan bahasa Jawanya, yang tidak terlalu besar ya. Kemudian di sela-sela makan itu kita berbicara hal-hal yang ringan, artinya tidak diam sama sekali. Namun juga ketika kita mengunyah kita tidak berbicara. Ini adalah adab-adab makan. Kemudian apabila bersama dengan orang lain maka kita mengambil yang yang berada paling dekat dengan samping kita, kecuali umpamanya buah-buahan ya. Ataupun kemudian kita aktivitas untuk membagikan makanan yang ada di sebelah kita itu kita sodorkan kepada yang teman makan yang lebih jauh dari kita, sehingga terjadi perputaran makanan yang kita makan. Nah, itu adab-adab ya, yang ada di dalam makan dan minum, apalagi ini minum. Ini tentu dengan walaupun tidak bisa barangkali ya, makan itu kita lakukan dengan penuh adab, tapi kalau sudah diniati dengan adab, insya Allah kita termasuk
memiliki kelebihan ataupun keutamaan di dalam sudah berniat dengan adab. Contoh adab yang juga orang banyak sekarang tidak sadar, yaitu tidak makan dengan meja. Ya, tapi ini kan kalau konteks sekarang ini barangkali agak aneh ya. Tapi bahwa ketika kemudian kita sudah ingin niat makan dengan adab-adabnya, namun situasinya ternyata tidak memungkinkan, ya sudah, kita sudah dapat niatnya meskipun akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Ini kelebihan dari yang namanya niat sholihah, niat yang baik. Demikian pula secara lebih khusus, peradaban manusia ini diantaranya menghasilkan satu produk minuman ataupun budaya minum yang namanya minum teh dan minum kopi. Minum teh sudah ada jauh sebelum era-era zaman dulu di Cina ataupun di Jepang ataupun di daerah timur. Sementara kopi ini kopi secara populer baru kemudian dikonsumsi manusia pada sekitar abad 15. Artinya di dalam minum kopi ini, karena melihat kepada bahwa itu ditemukan oleh kalangan ahli tasawuf, kalangan sufi. Ditemukan karena dipergunakan untuk sebagai media untuk tidak tidur, untuk supaya terjaga. Hal yang diperlukan, hal yang merupakan kegemaran kalangan sufi. Karena itulah maka di dalam terutama kaitannya dengan minum kopi. Ya, orang anak muda zaman sekarang, ayo ngopi dulu biar melek, atau ya belum ngopi sepertinya. Ini artinya bahwa ngopi itu adalah sebelumnya merupakan tradisi yang bahkan diharamkan oleh kalangan gereja di Eropa waktu itu. Karena itu merupakan kegiatan minum konsumsi khusus bagi kalangan orang Islam yang saleh, yang itu berarti orang-orang yang sangat jauh dari kekristenan. Artinya sebelumnya dilarang oleh kalangan gereja, sehingga karena sangat terkait dengan tasawuf. Nah, karena itulah di antara di dalam kita niat minum kopi itu kita niati pula, dan ini hanya ada pada kopi, hanya ada pada minum kopi. Ya tentu zam-zam juga ya, tapi karena ini yang paling populer sekarang, kita niati di dalam minum kopi ini disebutkan dalam kitab ini. Ya, jadi ini bukan tambahan atau ngawur dari saya. Ini dalam kitab ini disebutkan al-iqtida'u bi ba'dis salafi as-salihi fi syurbihim laha, yaitu kita mengikuti mengikuti kebiasaan kalangan ulama salaf kita di dalam mereka ini memiliki kegemaran, yaitu minum kopi. Kita tahu minum kopi itu pahit, tapi yang diambil adalah dampaknya bagi secara umum orang, yaitu bisa membuat terjaga di malam hari lah. Keadaan terjaga di malam hari merupakan hal yang diidam-idamkan oleh kalangan sufi, kalangan asfiya, karena di keadaan di malam hari, dalam keadaan terjaga itulah banyak yang disebut dengan waridat, fuyudat, anwar ilahiyah turun, terutama di sepertiga malam terakhir, di mana disebutkan secara jelas bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga akhir di setiap malam. Nah, kemudian jelas bahwa efek dari meminum kopi ini untuk membuat giat, yang ditandai dengan detak jantung yang berdetak lebih tegas daripada kalau tidak minum kopi. Nah, ini akan juga membuat giat kita di dalam beribadah. Itu kita niatkan begitu pula ketika kita minum kopi. Demikian pula ketika kita diajak minum kopi,
disuguh dengan minuman kopi, kita niati seperti yang tadi atau yang sebelumnya kita sampaikan, ya, untuk menyenangkan hati orang yang menyuguh kita, walaupun namanya kopi itu pahit, ya, walaupun tidak manis kopi itu, tapi kita melihat kepada dampak langsung secara umum manusia ketika sehabis minum kopi, yaitu menjadi lebih terjaga, kemudian lebih memungkinkan untuk kemudian melakukan ibadah, untuk belajar, untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan dan lain-lain, ya, yang tentu juga sama dilakukan dengan adab-adab dan sunnah-sunnah di dalam minum minuman secara umum, ya. Yang pula hal yang sama untuk minum teh, ya, itu tadi. Demikian barangkali untuk tambahan ataupun lanjutan dari pembahasan yang ada, secara lebih spesifik, bahkan ya di dalam minum kopi itu ada membaca hadiah Fatihah ataupun surat-surat pendek yang lain, Qul huwallah dan seterusnya, untuk ahlul qahwah, yaitu para ulama aulia yang memang menemukan kemudian mengembangkan, ya, dan menjadikan kopi ini diniati untuk sarana untuk beribadah ini. Nah, memberikan hadiah Fatihah itu bagian dari memperkuat aspek niat kita itu, sehingga aktivitas setelah minum kopi pun akan lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebih minta maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.